Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, hari ini Ustaz Riza berhalangan untuk hadir ke Batam. Mungkin padat agenda beliau di Tanjung Pinang, beliau minta digantikan. Dan hari ini masyarul muslimin kita merenungkan sebuah dialog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang sahabat beliau. Dialog ini dicatat oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dan Imam Ad-Darimi di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Terjadi dialog antara seorang sahabat yang bernama Wabisah ibn Ma'bad. Wabisah ini dia satu hari dalam pertanyaan besar, kalau orang kita sebutnya galau. Dalam pertanyaan besar. Pertanyaan besarnya adalah standar kebaikan dan keburukan itu apa? Akhirnya dia mengatakan, qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai di depan Rasulullah, Rasulullah menyambut dia sambil bertanya, "Ji'ta tas'aluni 'anil birri?" Engkau datang mau bertanya kepadaku tentang apa itu kebaikan? Kata Wabisah, "Qultu na'am." Iya ya Rasulullah. Bapak dan Ibu masyarul muslimin, di sini Wabisah kaget, Pak. Tapi dia yakin yang di hadapan beliau adalah seorang nabi dan Allah pasti memberitahu apa yang Allah inginkan. Iya ya Rasulullah. Masyarul muslimin, penggalan hadis ini yang pertama ini mengajarkan kepada kita satu mukjizat Rasulullah. Beliau bukan orang yang tahu peristiwa gaib, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah untuk mengetahui hal-hal yang Allah kehendaki. Nah, salah satunya adalah kedatangan Wabisah belum menyampaikan keinginan, tapi Rasulullah sudah tahu. Ji'ta tas'aluni 'anil bir. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, atau juga persis seperti peristiwa seorang Quraisy yang bernama Umair ibnu Wahab. Umar ibnu Wahab ini seorang warga Mekah yang termasuk benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kebenciannya, ketika selesai perang Badar, orang-orang Quraisy dalam kekalahan, dia dialog dengan Safwan bin Umayyah. Dalam dialognya, Safwan mengatakan, "Ya Umair, laisa khairan ba'dal yaum." Tidak ada lagi kebaikan setelah kekalahan ini, kekalahan Badar. Lalu Umar menjawab begini, dia jawabannya, "Na'am, iya. Laula dainun alayya wa ailati." Saya ini kalaulah bukan karena hutang saya yang saya ini punya hutang. Yang kedua juga bukan karena keluarga yang jadi tanggung jawaban saya, la raqibtu ilaihi khailan. Saya sudah pasti akan menunggang kuda ke tempat Muhammad liaqtulah. Saya akan bunuh Muhammad. Dendamnya Pak Umar bin Wahab ini. Ini rahasia di antara mereka berdua, Umair dan Safwan. Selesai itu, mendengar jawaban Umair, apa kata Safwan? Dia orang kaya Pak, Safwan bin Umayyah. Umayyah ibnu Khalaf, orang kaya kota Mekah. Apa kata dia? "Wahai Umair, apakah engkau serius?" "Iya, saya serius." Maka kata Safwan, "Hutang-hutangmu saya yang bayar, keluargamu nanti akan saya tanggung kehidupannya." Dan ketika itu Safwan dengan penuh semangat siap menanggung semua keperluan dan kebutuhan keluarga Umair. Akhirnya Umar mengatakan, "Baik, saya akan ke sana, tapi tolong
rahasiakan ini antara kita berdua. Berdua aja Pak, nggak ada yang lain yang tahu. Masyarul muslimin, berangkatlah Umar ibni Wahab ke kota Madinah dengan membawa dua senjata Pak. Satu senjata belati kecil di dalam badannya, yang kedua pedang besarnya. Berangkat dia sampai di Madinah, perjalanan panjang Pak, 500 km. Ketemu dengan Umar. Lalu dia katakan, wahai Umar, saya minta izin masuk ke tempat Rasulullah. Lalu kata Umar, engkau masuk dengan ji'ta mutawahishan bisayf, mau masuk ke Rasulullah tapi pedang di badanmu? Jawaban dia apa? Wa ma balus sayf, apalah hebatnya pedang ini? Kalau pedang ini hebat, kami sudah menang di perang Badar, gitu Pak. Akhirnya didatang izin dari Rasulullah, izinkan Umair masuk. Tapi Rasulullah sudah tahu Pak. Masuklah dia ke dalam dengan pedang dan pisaunya, sampai di dalam ditanya oleh Rasulullah, ya Umair, ma ji'ta bihi, untuk apa engkau datang? Kata Umair, saya ingin menebus anak saya yang tertawan di perang Badar di Madinah. Karena syarat oleh Rasulullah, siapa yang ingin mengambil keluarganya ditebus, dibayar. Dia datang, lalu kata Rasulullah, wa ma balus sayf, lalu ada apa dengan pedang yang masih ada di badanmu? Dia mengatakan, pedang ini tidak ada hebatnya wahai Muhammad. Maka Rasulullah langsung mengatakan, bukankah engkau sudah dialog dengan Safwan? Dengan isi dialog persis yang tadi Pak, bahwa Safwan mengatakan tidak ada lagi kebaikan sekarang ini setelah kekalahan Badar. Kemudian engkau menjawab, kalaulah bukan karena hutang saya dan anak-anak saya sudah menaiki kuda saya, menunggangi kuda untuk berangkat ke Madinah membunuh Muhammad. Umar bin Wahab kaget Pak, kaget dia mengatakan, wallahi haza baini wa baina Safwan, ini benar-benar rahasia antara saya dan Safwan saja, nggak ada orang lain yang tahu. Dan jika engkau tahu wahai Muhammad, berarti engkau diberitahu oleh Zat yang Maha Tahu. Lalu dia mengulurkan tangannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi engkau adalah Rasulullah. Niatnya ke kota Madinah mau bunuh Rasulullah, tapi Allah memberitahu tentang perihal Umar. Nah, jadi Rasulullah bukan tahu perkara gaib, tapi Allah berkehendak memberitahu apa-apa yang Allah inginkan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali kepada Wabisah. Dia mengatakan, iya ya Rasulullah, saya datang ingin bertanya tentang kebaikan. Apa itu kebaikan? Maka Rasulullah langsung memberikan jawaban. Qala istafti qalbaka, wahai Wabisah, coba tanya hatimu. Tanya hati Bang, ini baikkah dia, ini burukkah dia, ini seperti apa, lakukan atau tidak. Semua hal seperti ini kata Rasulullah, istafti qalbaka, tanya hatimu wahai Wabisah. Lalu Rasulullah memberikan standar yang bisa kita pakai untuk mengukur diri kita Pak. Kata Rasulullah, albirru ma itma'annat ilaihi nafsu wa tma'anna ilaihi qalbu. Kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat jiwa kita jadi tenang, hati jadi tentram. Sesuatu yang membuat jiwa kita jadi tenang, hati jadi tentram. Persis Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang kalau selesai sholat Pak, bahkan dari awal berangkat dari rumah, keluar dari rumah, buka pintu, itu hati tenang Pak. Alhamdulillah saya mau berangkat sholat. Ambil sendalnya, ambil kendaraannya, lalu melangkah Pak, mulai jalan menuju masjid, kita tenang Pak.
Sesampainya di masjid, kita masuk ke masjid dengan berdoa, lalu sholat sunat 2 rakaat, lanjut kepada sholat fardunya. Tenang batin kita, Pak. Itu yang dimaksud dengan ketenangan batin. Yang nggak tenang batin mana, Pak? Ada orang yang mau ke masjid, niatnya mau ngambil kotak infak, Pak. Isi kotak infaknya. Dari awal berangkat dari rumah saja itu udah dak-dikduk, Pak. Itu yang perbedaan antara ketenangan batin dengan batin yang tidak tenang. Kata Rasulullah, istafti qalbaka, tanya hatimu sendiri wahai Wabisah. Standar menemukan jawabannya adalah albirru ma itma'annat ilaihin nafsu wa tama'anna ilaihil qalbu. Kebaikan itu adalah yang membuat jiwa jadi tenang, hati jadi tentram. Nah, silakan diukur gitu, Pak. Wabisah coba mengukur. Lalu dikasih kaedah kedua oleh Rasulullah, wal ismu ma haka fi nafsika wa taraddada fis sadri. Sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang membuat hati jadi gelisah, kemudian dak-dikduk, Pak, bolak-balik, taraddud, ragu-ragu, membuat hati kita jadi gelisah dan membuat jiwa kita jadi ragu-ragu, pelin-pelan, Pak. Wa in aftakan nasu wa aftauka, padahal orang-orang yang mengerti sudah memberikan fatwa. Makna fatwa di sini adalah sudah merekomendasikan perbuatan tersebut, ngasih tahu lakukan ini. Orang lain sudah ngasih tahu lakukan ini, tapi kita masih ragu-ragu, dak-dikduk, takut. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, istafti qalbaka. Kita mau ambil poin di sini, Pak. Tanya hatimu. Maka ada sebuah hadis Rasulullah menyebutkan, al-qalbu amirun wal jawarihu junuduhu. Hati ini adalah al-amir, pemimpinnya, sedangkan fisik adalah tentara yang akan eksekusi perintah dari al-amir. Nah, hati adalah al-amir. Betapa banyak, Pak, orang yang punya hatinya itu hati lawamah, atau lebih dahsyat lagi, an-nafsul ammarah, la ta'muruhu illa ala ma'siyatillah. Seseorang yang punya hati yang nafsu ammarah, setiap kali ada perintah hati, perintahnya kepada yang buruk, Pak, maksiat. Ada perintah, maksiat lagi, perintah, maksiat. Ini namanya an-nafsul ammarah. Ada orang yang punya an-nafsul lawamah. Yang al-lawamah lama yalumu lawmatan, dia melakukan satu kebaikan, lalu lakukan lagi satu dosa, lalu jiwanya mencela dirinya sendiri, disebutlah dia lawamah. Yang maksiat, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi. Ada orang yang ketiga yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Nah, yang bisa dimintai fatwa itu, Pak, hati yang jenis ketiga ini, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Kalau di dalam Al-Quran Allah kan menyebutkan juga dalam ayat Allah, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Hati yang bersih, Pak, yang bisa dimintai fatwa. Sebab, Pak, kalau semua hati yang dikasih izin untuk memberi fatwa, nanti orang yang hari-harinya cenderung kepada maksiat, fatwanya lakukan maksiat, gitu, Pak. Nah, Rasulullah tahu persis siapa Wabisah ibni Ma'bad, orang yang baik, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, rajin ibadah, Pak. Hati dia hati yang baik, maka diizinkan oleh Rasulullah, sekelas Wabisah, tanya hatimu. Tidak semua orang diizinkan untuk minta fatwa kepada
hatinya. Hati yang dimintai fatwa adalah hati yang tersambung kepada Allah, al-qalbul mausulu billahi, hati yang selalu tersambung kepada Allah. Disebut tersambung itu Pak, maknanya adalah setiap apa-apa Pak tanya Allah. Saya hari ini akan ikut tes kerja di sini, kira-kira Allah ridho apa enggak ya? Itu Pak makna mausul billah. Kemudian ketika saya jatuh di dalam satu, misal di jalan Pak, kesandung atau kendaraan kita nabrak, nyambungnya kepada Allah. Oh ini mungkin saya melakukan kesalahan, ditegur oleh Allah. Mausulnya begitu Pak. Nah, hati yang selalu tersambung dengan Allah adalah hati yang layak untuk dimintai fatwa. Sementara hati yang jauh dari Allah nggak bisa Pak. Kenapa demikian? Karena kebaikan dan keburukan itu ada buahnya. Kita ambil Pak, lanjutan hadis Rasulullah ini merupakan buah daripada kebaikan dan juga buah daripada keburukan. Kita ambil dulu Pak, pertama kebaikan. Di dalam hadis yang lain riwayat Nawas ibni Sam'an, Rasulullah mengatakan al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik, akhlak mulia. Nah kalau disebut akhlak mulia Pak, kita semuanya sepakat Pak. Oh kalau gini orang tahu itu baik, ini baik, ini baik. Secara standar kita kemanusiaan, maka itu disebut akhlak yang baik, berarti itu akhlak yang mulia, berarti kebaikan, albir. Wal ismu, sedangkan dosa itu kata Rasulullah, mahaka fi nafsika, sesuatu yang membuat hati kita, jiwa kita gelisah, wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan engkau malu kalau ketahuan oleh orang lain. Itu Pak. Jadi kita malu kalau ketahuan oleh orang lain, berarti itu dosa. Masyarul muslimin Bapak Ibu, hadis ini disampaikan oleh Rasulullah perihal satu, seseorang yang punya hati bersih. Yang kedua, orang yang ilmunya belum sampai kepada hal tersebut. Beda kalau bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Munawwarah yang tiap hari kita ngaji Pak. Tiba-tiba datang orang menawarkan ke kita, oh Bapak Ibu saya ada nih rendang B2, rendang babi misal nih Pak. Kita mikir lagi, tanya hati, makan nggak ya, makan nggak ya? Kalau dimakan dia babi, nggak dimakan rendang, kan gitu Pak. Nggak perlu Pak. Selain Allah sudah titipkan kepada kita hati yang bersih, Allah sudah titipkan kepada kita ilmu, yaitunya bahwa benda ini najis yang diharamkan oleh Allah untuk umat Islam. Ilmu sudah sampai, nggak perlu lagi tanya hati Pak. Maka hati yang ditanya adalah bagi orang yang ilmunya belum sampai kepada permasalahan yang sedang berada di hadapan dia. Masyarul muslimin, buah dari kebaikan itu sendiri adalah, kebaikan itu yang pertama buahnya adalah membawa kepada ketenangan batin. Ketenangan batin Pak, nggak ada kita ragu-ragu Pak. Saya misal dikasih oleh seseorang duit Pak, oh, Pak datang ke kantor besok ya, ada nih rezeki, dikasih Pak, gede Pak, banyak, tebal, mungkin dihitung-hitung 200-300 juta. Uang apa ini Pak? Udah ambil aja Pak Ustadz. Nah nih ambil saja. Saya nggak tahu nih Pak, ini uang halal, uang haram. Dak dikduk hati saya Pak, duh kayaknya saya nggak nyaman nih, batin saya mengatakan sesuatu. Itu Pak makna daripada tidak sampai ilmu kita kepada sesuatu yang sedang ada di hadapan kita. Nggak tahu kita Pak, tanya hati kita, dak dikduk, kok saya ragu ya? Itu Pak, kok saya ragu ya? Nggak tenang batin kita dan tidak ada keyakinan kita kepada satu kesimpulan, berarti kita di posisi batin kita sedang sensitif.
Orang yang hatinya bersih, batinnya sensitif, Pak. Gak tenang dia ngambil, ragu-ragu. Lalu dia katakan, tadi saya bawa sahabat saya, boleh nggak dia masuk menyaksikan saya ngambil barang ini? Oh jangan, gitu Pak. Jangan. Ada yang ketakutan kalau ketahuan oleh orang lain, sedangkan kebaikan itu membawa kepada ketenangan batin. Kita tidak malu kalau ketahuan oleh orang lain, Pak. Nggak malu, Pak. Kita batinnya tenang, hatinya, jiwanya tentram, dan kita tidak malu kalau ketahuan oleh orang lain. Berarti itu standar kebaikan di saat kita belum paham, Pak, ini masalahnya baik atau buruk. Itu bukan sekedar bab saya belajar banyak ilmu berarti saya pasti tahu, saya kurang belajar berarti saya tidak tahu. Bukan sekedar itu, Pak. Seperti kasus yang tadi kita contohkan, dikasih uang jumlah besar, kita nggak tahu uangnya sumber dari mana, maka kita dalam keadaan ragu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tanya hati kita di situ, Pak. Kalau saya malu nanti ketahuan oleh orang lain saya dapat duit sekian dari pejabat ini, berarti ini kemungkinan besar adalah uangnya tidak halal. Kemudian kalau saya dak-dikduk, ambil tidak, ambil atau tidak, ambil atau tidak, berarti ini indikator bahwa yang akan saya terima ini tidaklah halal. Nah, Bapak Ibu, kenapa perlu ditanyakan hati yang bersih, Pak? Coba, Pak, ada orang yang memang umumnya atau isi kepalanya, obsesi besarnya adalah numpuk uang sebanyak-banyaknya, numpuk harta sebanyak-banyaknya. Setiap ada peluang dia ambil, ada peluang dia ambil. Nah, Bapak Ibu, sampai dia dipanggil nih, Pak, datang ke kantor ya, ke ruangan saya. Dan sampai di sana dikasih uang banyak, Pak. Dia nggak akan pernah ragu-ragu untuk ngambil, Pak. Nggak ada tuh, Pak, ambil nggak ya, ambil nggak ya, nggak ada tuh, Pak. Hatinya sudah akan langsung mengatakan ambil. Tinggal dipikirkan nanti sekarang gimana cara mengamankan, andai ini begini-begini saya nggak kena kasus tapi uang dapat, Pak. Nah, ini hati tidak bersih. Kalau hati yang tidak bersih tidak bisa dimintai fatwa perihal sesuatu, Pak. Yang bisa ditanya adalah hati yang memang sedang tersambung kepada Allah saja. Masyaallah muslimin. Lalu wal ithmu, kalau tadi kebaikan, standar kebaikan. Sekarang standar dosa itu apa? Wal ithmu ma haka fi nafsika. Dosa itu adalah, buahnya adalah akan mendatangkan kegelisahan di dalam hati. Sebelum melakukan sudah gelisah, kemudian setelah melakukan tambah gelisah, pulang dari tempat melakukan keburukan tersebut ragu untuk pulang, Pak. Dia sangat ragu untuk pulang. Saya kau pulang gini-gini begini, dak-dikduk, Pak. Ya sudah, saya bertahan dululah di sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang hatinya bersih jatuh di dalam dosa, maka hati yang bersih tadi, Pak, dibebani oleh dosa, merasa bersalah itu, Pak. Dia ketakutan kepada Allah setelah melakukan dosa, itu bergembiralah, Pak, berarti hati kita bersih. Alarm hati kita aktif, Pak. Sekali kita melakukan dosa, kita tahu itu dosa, hati kita ini sudah nggak nyaman, Pak. Bawa duit pulang banyak-banyak, simpan di tempat yang sangat rahasia, takut ditanya sama istri, Pak. Dengan Allah saja sudah tidak nyaman, sekarang sampai di rumah tidak nyaman sama istri. Istri tahu abang nih gaji sebulan 10 juta, 20 juta, tapi kok bawa duit banyak, takut ditanya oleh istri, Pak. Disimpan di tempat yang rahasia di rumah. Nah, akhirnya apa? Ketakutan inilah yang menjadi alarm pertanda hati kita masih tersambung dengan Allah. Orang yang hatinya nggak bersih, Pak, Rasulullah mengatakan di sini, keburukan itu adalah mahaka fi nafsika, sesuatu yang membuat hatimu menjadi gelisah. Orang yang nggak bersih hatinya malah dibalik, Pak.
Apa kata dia? Saya kalau mau tenang nggak bisa kalau nggak minum. Minum Pak, bukan ngopi nih Pak ya. Minum minuman keras Pak, minum tua, minum apa Pak. Saya kalau nggak minum nggak tenang saya. Ternyata ketenangannya justru dalam maksiat. Itu hatinya benar-benar sudah berkarat. Kalau kata Rasulullah, iza aznaba zamban, seorang hamba kalau jatuh di dalam satu dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka di dalam hatinya akan diberikan satu bintik hitam, satu dosa. Semakin banyak dosa dia lakukan, makin banyak, numpuk Pak, sampai hatinya tertutupi oleh bintik hitam maksiat. Nah, hati yang seperti ini nggak bisa dimintai fatwa Pak, ya nggak bisa Pak. Hobinya memang numpuk harta, lalu dapat jatah nih dari sebuah proyek besar Pak, tanya hati, ambil nggak? Ya kata hatinya ambil, mumpung lagi ada uangnya, kan gitu Pak, mumpung ada kesempatan ambil. Kalau hati yang kotor ditanyakan perihal maksiat, pasti hati itu akan mendorong seseorang kepada kemaksiatan. Sebab itulah Rasulullah mengatakan, al-qalbu amirun, hati itu adalah panglima, pemimpinnya, amirnya. Badan ini eksekutor aja Pak. Maka wal ismu mahaka fi nafsika, dosa itu adalah sesuatu yang membuat hatimu menjadi gelisah. Gelisah batin kita dengan sesuatu berarti hati kita bersih Pak. Hanya saja kita nggak mampu mengalahkan bisikan syaitan. Begitu sudah jatuh di dalam dosa, dak dikduk Pak, astagfirullah, astagfirullah. Itu pertanda hati kita bersih, alarm kita sedang aktif. Kemudian wa taraddada fi nafsi sadr, fi nafsi fi sadr, ragu-ragu, kerjakan nggak ya, kalau saya kerjakan begini-begini, tidak dikerjakan begini-begini. Bagi kita yang tidak tahu perihal perkara sesuatu Pak, ilmu kita belum sampai, tapi kita ragu-ragu, maka Bapak Ibu, itu indikator bahwa yang di depan kita adalah sesuatu yang tidak baik. Lalu Rasulullah ngasih lagi Pak, satu kunci tentang al-ismu, keburukan itu adalah wa karihta an yattali'a alaihin nasu, engkau sangat malu kalau diketahui oleh orang lain, berarti itu dosa Pak. Nah, kalau orang yang hatinya nggak bersih Pak, saya pernah dengar anak muda-muda cerita Pak, dia cerita perihal dosa, mohon maaf Pak, dosa zinanya sesama dia Pak. Dia cerita ke kawannya, oh saya sama si Anu gini. Ya Allah, saya mikir Pak, mereka cerita dengan bangga dosa zina, masing-masing bangga Pak. Atau contoh lain, ada orang yang penggemar minuman keras, yang khamar, yang diharamkan oleh Allah, tapi dia sangat santai Pak minum depan rumahnya. Kenapa? Tetangga saya sudah tahu kok saya peminum, gitu Pak. Sahabat-sahabat dia, memang kami komunitas peminum. Tidak ada rasa takut dan malu kalau ketahuan oleh orang lain. Oh, ini lebih parah Pak. Lebih parah lagi, hatinya benar-benar sudah tertutup dari rasa malu kepada Allah, rasa malu kepada manusia. Maka Bapak Ibu, yang bisa merasakan buah daripada kebaikan, efek daripada keburukan adalah orang yang punya hati bersih, qalbun salim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita duduk di sini Pak, nyaman sekali Pak. Pulang nanti ke rumah, kemudian sampai di rumah kita merasakan kenyamanan. Itu orang yang punya hati bersih, qalbun salim. Tidak punya qalbun salim, maka Allah akan hilangkan nikmat itu Pak. Hatinya nggak sensitif dengan keburukan, tidak ada rasa malu dalam melakukan dosa. Bahkan sampai ada hadis Rasulullah menyebutkan tentang orang yang jahriyah atau mujahir, yang senang mengumbar dosanya sendiri. Allah sudah tutupi, dia sendiri yang ngumbar Pak. Ini orang yang mujahir dengan dosanya sendiri. Nah, ma'syarul muslimin, Bapak Ibu,
Ini buah kebaikan, ini buah efek daripada maksiat. Tidak akan dirasakan bab ini kecuali oleh orang-orang yang punya hati bersih, karena yang disebutkan oleh Rasulullah tentang buah dari kebaikan dan efek dari maksiat ini adalah buah yang berkaitan dengan hati, bukan dengan yang lain. Kalau bab-bab yang lain, Pak, apa itu buah daripada kebaikan? Berbadan sehat, fisiknya sehat. Orang yang puasa, Pak, puasa sungguh-sungguh atau puasa tidak serius, Pak, main-main aja puasa, dia tetap mungkin bisa merasakan nikmat sehat tubuh buah daripada puasa. Tapi yang kita bahas hari ini adalah buah yang khusus adanya berkaitan dengan hati dan tidak akan dirasakan oleh orang-orang yang berhati kotor. Nah, PR kita, Pak, PR kita adalah, lalu bagaimana agar saya bisa merasakan hati yang bersih tersebut? Bagaimana saya bisa menikmati hati yang bersih? Kita sebutkan tadi, Pak, bahwa al-qalbus salim adalah qalbun mausulun billahi, hati yang selalu tersambung dengan Allah. Makna tersambung dengan Allah adalah segala sesuatu dia cantolkan kepada Allah. Semisal apa? Dia punya kemampuan yang cukup lebih, Pak. Dia punya kehebatan begini-begini. Lalu dia akan mengatakan, rahmatum mir rabbi. Kalau perkataan Zulkarnain, ini adalah rahmat dari Tuhan saya. Dalam ayat yang lain, hadza min fadli Rabbi, atau ini adalah karunia dari Allah. Tapi siapa yang sebaliknya, Pak, hati yang tidak bersih, punya kehebatan tertentu, dia sandarkan kepada dirinya, bukan kepada Allah. Sandarkan kepada diri maknanya, Pak, misal nih anaknya hebat, begitu lulus kuliah, begitu lulus SMA, tes di sebuah kampus favorit Indonesia, lalu lulus, Pak, orang-orang muji, selamat ya Bapak, anaknya lulus di UI, hebat. Kata dia, Bapak, oh, kan sudah disampaikan oleh orang tua-tua kita, yang namanya buah nggak jauh, tidak jatuh jauh dari pohonnya, kan gitu, Pak, dari batangnya. Ini mau menyebutkan bahwa kehebatan anak saya itu ya turunan dari bapaknya. Ini bukan menyandarkan kepada Allah namanya, Pak, menyandarkan kepada dirinya sendiri. Oh, Bapak begini prestasi, oh iyalah, ndak capek, ndak sia-sia saya kuliah tinggi-tinggi. Misal, Pak, semua yang nikmat Allah sudah berikan tidak kita sandarkan kepada Allah, itu indikator hati kita juga sedang bermasalah, Pak. Nah, al-qalbus salim, hati yang bersih adalah al-mausulu billah, selalu dia sandarkan kepada Allah. Nah, tugas kita, Pak, ini gimana usaha maksimal kita mengejar hati yang bersih. Kalau ada perkataan seorang salafus saleh itu, Pak, Ibrahim, apa namanya, Pak, saya lupa namanya, yang oleh Opik didendangkan jadi lagu, Pak, Tombo Ati itu, Pak. Tombo Ati ada 5 perkara, obat hati ada 5 perkara. Ini adalah kalau dalam teks aslinya disebutkan, Pak, 5 perkara itu adalah obat hati. Nah, obat hati di sini yang kalau kita lakukan, Pak, Allah akan terus memberikan kepada kita nikmat hati yang bersih. Apa dia? Qiyamul lail. Qiyamul lail yang kita rutinkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau di grup MT Ahad Gowes itu kan, Pak, itu kadang 3:30 sudah komen, Pak, di grup, ya, Pak, ya. Itu pertanda bapak-bapak sudah bangun bertahajud di grup, Pak, ya. Tapi bukan komen mau Gowes 3:30, Pak. Mana nih, kan gitu, Pak. Itu pertanda bahwa bapak-bapak sudah bangun untuk bermunajat kepada Allah dari jam 3:30. Ada yang mungkin, ada juga yang komen mulai di grup itu jam 3 pagi misal, Pak. Oh, itu lebih dahsyat lagi, Pak. Nah, ini pertanda satu nih, Pak, usaha untuk meraih hati yang bersih dengan
qiyamul lail. Yang kedua adalah tilawah Al-Quran tapi dengan perenungan, Pak. Nggak tilawah cepat-cepat begitu, Pak. Kalau hari ini kan banyak bermunculan para qori, Pak. Tapi sepertinya mereka kalau baca Quran penjiwaan kurang, Pak. Yang kalau qori ternama kita di Indonesia seperti Kiai Haji Muammar ZA itu, Pak, baca Quran kok dia paham betul apa yang dia baca, menjiwai betul apa yang dia baca, nangis bisa dia baca Quran padahal mujawwad, Pak. Ini namanya penjiwaan. Orang yang bisa hatinya bersih ketika baca Quran, saat baca Quran itu dia menjiwai apa yang dia baca, tadabbur. Kemudian juga yang bisa menghidupkan hati kita, obat hati kita adalah berpuasa. Banyak-banyak puasa, Pak. Kita kalau pengajian Senin, Kamis oleh pengurus tidak disediakan konsumsi kajian, itu sebuah isyarat, Pak, agar puasa, kan gitu, Pak, ya. Puasa sunnah. Jangan sampai di sini enggak konsumsi, puasa juga tidak, 2 kali rugi, Pak, ya. 2 kali rugi kita puasa. Kemudian juga termasuk obat hati, Pak, bersedekah. Ngasih sedekah, Pak, perbanyak beri kepada orang lain yang membutuhkan, dan sebaik-baik sedekah adalah memberi kepada orang yang tepat. Lalu termasuk sedekah yang sangat bertepat guna adalah bersedekah kepada keluarga. Jangan, Pak, kita dermawan kepada orang lain, pelit kepada keluarga sendiri. Lah kenapa pelit kepada keluarga, Pak? Mereka juga nggak pernah perhatian ke saya. Salah kita, Pak. Dan yang kelima, di antara hal yang bisa menghidupkan hati kita adalah bersahabat dengan orang-orang soleh, mujalasatus salihin. Ini juga di antara hal yang bisa menghidupkan hati kita, Pak. Karena sahabat yang soleh, kata Rasulullah, masalul jalisis salih, perumpamaan teman yang baik seperti kamasali ba'i al-atur, seperti perumpamaannya seperti penjual parfum, Pak. Penjual parfum kita nggak beli tapi dapat harumnya, Pak. Sementara berteman dengan orang yang tidak baik seperti pekerja besi, kita nggak kerja tapi tetap keciprat besinya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga Allah memberikan kepada kita hati bersih, hati sensitif yang alarmnya aktif. Setiap ada sentuhan-sentuhan bisikan setan, dia langsung berbunyi, Pak. Langsung dia teringat kepada Allah. Setiap ada kesempatan melakukan kebaikan, dia semangat dan dia tenang batin kita. Dan setiap ada hal yang jatuh kita kepada maksiat, gelisah dan kita malu. Ini hati yang bersih. Jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mendengarkan kajian kita hari ini. Allah karuniakan kita hati yang bersih, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna qalban salima. Allahumma arzuqna qalban salima. Ya Allah, berikanlah kami hati yang bersih, hati yang baik, hati yang sensitif. Allahumma arzuqna qalban salima wa lisanan dzakira wa amalan salihan maqbula. Allahumma arzuqna dzamban maghfura. Allahumma ighfir dzunubana. Allahumma ighfir dzunubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.